sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom sahabat Morning Christian dikasihi Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saya kira lagu ini mengajak kita setiap hari, setiap saat memberi yang terbaik dalam sikap, kata, perbuatan, persembahan, dan karya yang terbaik buat Tuhan. Dan itu berarti kita harus membangun diri kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Supaya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, dan di depan sesama kita juga, kita tunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan memberi yang terbaik melalui sikap, kata, dan perbuatan hidupnya. Dan untuk itu mari kita mengawali hidup kita dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin menyambut pagi indah ini dengan pertolongan-Mu, supaya kami diberi hikmat dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dimampukan memberikan yang terbaik dalam seluruh hidup kami, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi menjadi kesaksian yang baik di tengah dunia ini, dan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami lakukan, kami katakan, kami kerjakan, dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Morning Christian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada dua macam tipe hamba. Hamba yang baik dan setia, dan hamba yang jahat. Nah, kalau Pak Hei kira-kira termasuk yang mana? Hamba yang baik setia atau hamba yang jahat? Ya, saya memilih hamba yang baik dan setia, Pak. Ya, hamba yang baik setia. Tapi siapa itu hamba yang baik dan setia? Dan siapa itu hamba yang jahat? Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 diceritakan seorang tuan yang memberikan kepercayaan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Dimulai dari seorang hamba diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang diberi 5 talenta, dia mengupayakannya sedemikian rupa, dan ketika tuannya datang, dia membawa 5 talenta dan hasil kerjanya 5 talenta, 10 talenta itu kepada tuannya. Yang 2 talenta demikian juga membawa 2 talenta dan hasil kerja kerasnya 2 talenta lagi, dia bawa itu pada tuannya. Nah, apa kata tuannya kepada hamba yang demikian? Maka kata tuannya itu kepadanya di ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi yang dapat 5 talenta yang mengupayakan dan 2 talenta yang mengupayakan, kedua-duanya sama, disebut atau dipuji oleh tuannya sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, bagaimana dengan yang diberi 1 talenta? Nah, lalu datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu. Nah, kita melihat di ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 25. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi supaya ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, yang menarik Pak Her, Yanto dan sahabat Manigris, yang 1 talenta yang memendam itu dikatakan, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, jadi ada 2 tipe hamba ini. Yang baik, setia, hamba yang jahat dan malas. Rupanya dilihat dari apa yang dia kerjakan dengan talenta-talenta yang diberikan oleh tuannya itu. Nah, dalam pengalaman Pak Her, bicara soal talenta, yaitu sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita, mungkin potensi, bakat, kemampuan, segala yang bisa kita persembahkan buat Tuhan, mestinya kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi ada 2 tipe manusia ini, baik dan setia, dan yang jahat dan malas. Ya, pengalaman Pak Her sendiri dalam memperjuangkan diri menjadi hamba yang baik dan setia bagaimana? Mungkin tidak harus yang hal-hal yang terlalu spektakuler ya Pak. Ya. Misalnya katakanlah karena kita waktunya hanya sedikit, katakanlah gitu, sementara rasanya talentanya tidak terlalu hebat. Oke deh, kita mulai dari misalnya menjadi anggota tim dekor. Tim dekor. Iya, toh kita tidak bekerja sendirian. Ada kawan-kawan yang lain, kita bisa bekerja sama. Kalau misalnya nanti harus manjat-manjat, ada yang lebih mudah, begitu kan. Dan ketika kita sudah masuk tim dekor, pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan kok Pak. Dan akhirnya kita kemudian merasa, kok asik ya. Walaupun misalnya cuma ngecat-ngecat gitu, sudah ada yang bikinkan polanya, misalnya seperti yang saya alami dengan Kak Markus itu yang mahasiswa isi, yang mahasiswa seni asli, katanya begitu, seni murni. Ketika sudah ada pola-polanya, kita tinggal ikut gunting sesuai polanya, bikin daun kayak apa kayak. Kemudian ini gimana Kak Markus? Dicat Pak? Oke, dicat. Nanti ketika sudah selesai dicat, Kak Markus kepikiran, wah ini kita jadikan 2 warna. Kita kasih warna putih atau kita kasih pelisiran pinggirannya gitu. Itu setelah jadi kok asik, dan ketika dipasang seperti yang sekarang ini dalam masa MPHB, loh kok luar biasa gitu. Padahal ya bagian kita cuman kecil. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Yanto sekarang usia berapa ini? Baru 70 Pak. Nah, di usia 70 masih jadi tim dekorasi. Iya. Luar biasa. Jadi tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Ya. Iya. Menarik ya. Ini langka ini ya. Sahabat Manigris, di usia 70 masih menjadi anggota tim dekorasi. Dan Pak Yanto menyenangi ya pelayanan itu ya. Iya, kemudian tadinya sih saya cuma nyeport keikutsertaannya istri saya, Bu Vanda. Kok nekat juga saya pikir. Saya tidak tahu kalau dia ini memang punya bakat seni apa gimana kok. Tapi ya sudahlah, saya nyeport aja, kemudian ikut lah. Kok ya asik gitu. Ya. Kemudian kalau juga itu Pak, Bu Vanda itu usia berapa? Bu Vanda usia 50-an sekian Pak. Wah, jadi sudah usianya sama-sama udah sangat dewasa, tapi mau menjadi pelayan Tuhan dalam hal yang sederhana kan? Iya. Dekorasi ini luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan, jadi tidak ada pelayanan yang kecil ya Pak gitu. Tidak ada yang kecil. Iya. Termasuk juga dalam rangka mengimbangi pelayanan dia. Karena istri saya itu merasanya aku tuh masih muda kok, sehingga ketika dia diminta mengkoordinir tim usher, juga dia tidak ingin adik-adik usher itu memanggil dia tante atau Bu Vanda, panggil aku kakak. Iya, panggil aku kakak. Kalau aku tidak dipanggil kakak, aku tidak nengok, katanya gitu. Iya. Nah, kemudian saya juga ikut-ikutan jadi tim usher Pak. Ya. Jadi walaupun usia sudah dewasa banget, tetap mau pelayanan bahkan bersama anak-anak muda. Iya. Jadi nggak ada perasaan gengsi atau bagaimana Pak? Oh, tidak ada. Kenapa nggak ada perasaan gengsi? Jadi karena dia inginnya dipanggil kakak, jadi perasaannya kan seimbang Pak. Sepertinya cuman kakak tingkat gitu aja Pak, dengan yang mahasiswa itu.
seperti kakak tingkat saja. Ya, jadi ini menarik ya. Karena sesungguhnya seperti yang dikatakan dari firman Tuhan tadi, berapapun talenta atau sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, mungkin kemampuan, bakat, talenta atau sesuatu yang bisa kita lakukan untuk pelayanan baik di gereja, melalui hal-hal kecil atau sederhana, maupun di tengah masyarakat, atau dalam hal-hal yang lain di tengah keluarga, apapun itu bisa kita lakukan. Asal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi hamba-hamba yang setia dan baik. Nah, kata lagu yang tadi kita nyanyikan kan, banyak waktu yang terluang, tapi sedikit kuberi baginya. Lah ini, bukankah banyak di antara kita punya banyak waktu, tapi diberikan kepada Tuhan sangat sedikit. Mengapa? Kata pujian tadi, sebab kurang kasihku pada Yesus. Bisa jadi ini betul-betul bisa dialami oleh sebagian kita. Jangan-jangan memang kurang kasih kita pada Tuhan, sehingga hancur hati Yesus melihat perilaku kita. Dikasih waktu banyak, dikasih kemampuan banyak, dikasih talenta banyak, dikasih dana, kemampuan ekonomi kuat, tapi yang dipersembahkan buat Tuhan begitu sedikit. Nah, karena itu mari kita belajar menjadi hamba-hamba yang baik dan setia, dan jangan menjadi hamba yang jahat dan malas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh ingin memberikan hari-hari kami, hari-hari yang mempersembahkan seluruh apa yang kami bisa, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya cinta kasih Tuhan dirasakan, dan dunia terus merasakan berkat dan kasih Tuhan juga melalui cara hidup kami, kata-kata kami, pelayanan kami, dan apa yang kami lakukan buat sesama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus belajar menjadi seorang hamba yang baik dan setia dalam setiap perkara, supaya tiap kesempatan kami lakukan dan kami isi dengan hal-hal yang baik dan berguna, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia makin dirasakan oleh semua orang, supaya cinta kasih dan perdamaian makin dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Morning Grace, terus gunakan seluruh kemampuan kita dan waktu kita juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan lewat kata, sikap, dan perbuatan kita. Amin. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hati